Selamat siang pemirsa Absor Channel. Nah, saat ini kita bersama rekan-rekan ini sedang berada di kawasan wisata Curug Citiis, yang mana dalam situasi yang hening, tenang, serta pemandangan yang indah. Kita akan bincang-bincang sejenak masalah banyak persoalan yang terkait, terutama menyikapi kasus-kasus yang sedang berjalan saat ini. Nah, salah satu contoh kasus pelecehan seksual. Nah, yang beberapa saat yang lalu ini sempat viral di beberapa media, baik itu medsos cetak atau TV. Saat ini kita akan mengupas sedikit terkait tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak terkait terhadap unsur atau oknum kepala desa yang memang saat ini sudah status hukumnya sudah terdakwa ya, sudah terdakwa karena kemarin kita pantau terus di kejaksaan dan sudah ada juga jadwal sidang perdana di pengadilan, namun ditunda dengan alasan kuasa hukum dari terdakwa ini mengajukan upaya hukum eksepsi. Namun pada hari Senin kemarin di kejaksaan kita juga pantau dan kita bisa simak bersama bahwa pada hari itu akan dilakukan sidang pertama. Nah, ini terkait tindak lanjut status pejabat publiknya, yakni pejabat kepala desanya ini seperti apa, karena status hukum terdakwa ini sekarang sudah menjadi terdakwa. Ini bisa kita bincang-bincang dengan salah satu lawyer di sini, Bapak Muklis Nugraha. Ini gimana nih Pak nih menyikapi situasi yang berkembang saat ini nih Pak nih? Kalau bisa berikan saran, pandangan atau apa masukan-masukan terhadap masyarakat luas khususnya terkait penyelenggara negara yang melakukan tindakan-tindakan amoral yang seperti ini Pak. Saya ini Monggo Pak. ngerokok dulu. Yang pertama, yang paling utama adalah bahwa kasus pelecehan seksual ini merupakan extraordinary crime. Jadi ya tidak ada kata pandang bulu. Siapapun yang diduga melakukan itu terhadap anak di bawah umur ya harus diproses secara hukum ya. Nah, untuk kasus yang kita dorong ini tidak ada persoalan politik, persoalan apa, kita harus mengesampingkan itu, memisahkan, karena betul-betul ini adalah tindak pidana murni. Dan sampai saat ini, kemarin hari Senin kemarin tanggal 1 itu sudah memasuki tahap persidangan yang menghadirkan saksi korban, dan pada sidang berikutnya kemungkinan akan dihadirkan saksi dari yang dewasa yang akan dihadirkan oleh JPU. Yang pada dasarnya kami percaya kepada aparat penegak hukum Pengadilan Negeri Garut bisa dengan terang benderang memeriksa perkara ini. Nah, untuk status terdakwa sendiri Pak nih, nah
status terdakwa sendiri ini sekarang kan sudah disandang oleh pelaku Pak ya, oleh PM nih, inisial PM yang merupakan seorang pejabat publik yakni kepala desa di salah satu desa di Kecamatan Ciklet. Nah ini seperti apa Pak? Karena sekarang statusnya sudah menjadi terdakwa. Menurut Bapak ini apakah layak untuk diberhentikan sementara dulu atau seperti apa Pak? Saya bukan pakar hukum tata negara atau pakar perdesaan, tetapi kalau menurut saya pribadi, kalau statusnya sudah terdakwa, alangkah patutnya dan baiknya untuk diberhentikan sementara. Jadi supaya pelayanan publik yang ada di desa tersebut bisa lancar dengan baik. Nah itu kita menganut sistem pemerintahan atau ajas pemerintahan yang bersih, ya kan, terbuka. Itu sepatutnya bupati yang selaku kepala daerah di sini untuk bisa memberhentikan sementara sampai pada keputusan yang inkrah. Itu biar masyarakat di sana tidak sulit dalam membuat hal-hal yang berhubungan dengan administrasi publik. Jadi intinya Bapak berpendapat alangkah baiknya bahwa status dari terdakwa ini dibebas tugaskan dulu Pak ya, untuk sementara. Artinya sudah memenuhi unsur jika terdakwa ini diberhentikan sementara ya Pak ya. Oke Pak, makasih. Pak, barusan kan dari praktisi hukum sudah Pak ya, kita minta pendapat, saran ataupun masukan terkait salah satu oknum kepala desa yang saat ini sedang menjalani proses hukum terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah dari sisi pemerintahannya nih Pak nih, menurut Pak Ardi selaku aktivis Pospera Pak, ini seperti apa Pak seharusnya pemerintah daerah bersikap nih Pak? Ya seharusnya pemerintah daerah itu bersikap menurut undang-undang. Undang-Undang Desa Nomor 6 mengatakan di pasal 11, ketika kepala desa sudah terpidana atau diancam hukuman dengan 3 tahun ke bawah, harus diberhentikan untuk sementara. Tetapi ketika di pasal 12 berkata, ketika kepala desa sudah terpidana dan ancaman hukuman di atas 5 tahun atau 7 tahun, harus diberhentikan secara permanen. Nah untuk kasus yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Garut Pak ya, terkait oknum kadesnya ini yang berinisial PM, terus korbannya anak di bawah umur, tepatnya waktu dilaporkan itu berumur 13 tahun 10 bulan. Nah ini sebaiknya pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, seperti apa Pak bersikap untuk menentukan kejelasan dari status kepala desa itu sendiri Pak? Nah, kejelasan status kepala desa itu yang seharusnya dan sepatutnya bupati itu memberhentikan untuk sementara, dan ketika nanti di persidangan dan sudah dihukum 5 tahun atau sudah terpidana, nah itu harus diberhentikan secara permanen menurut kami. Nah, jangan-jangan nanti begini, bupati itu yang seharusnya dan sepatutnya jangan sampai bupati itu tidak memberhentikan atau melalaikan tugas-tugas bupati itu sendiri dalam hal ini. Nah, begitu dulu kan gini Pak, dulu kan sempat ditayangkan di beberapa media, bupati berstatement akan memberhentikan pelaku ketika sudah berkekuatan hukum tetap.
untuk undang-undang desa itu sendiri, itu bahasanya seperti apa itu Pak tuh? Nah, biar publik lebih jelas memahami persoalan hukum tentang pemberhentian kepala desa ini Pak. Undang-undang desa kan berbunyi seperti ini Pak, dalam pasal 11 Ya. bila mana kepala desa sudah menjadi terdakwa pidana kasus korupsi atau kasus apa saja, harus sudah diberhentikan sementara oleh bupati, itu menurut undang-undang. Dan bila di pasal 12, bila mana terpidana ini diancam hukuman 6 tahun penjara atau 5 tahun penjara, harus diberhentikan secara permanen. Dan agar birokrasi itu berjalan lancar dengan apa yang semestinya dilakukan kepala desa itu sendiri, karena itu pejabat publik. Nah, kalau menurut Pak Acoy ini kan proses persidangan ini kan lama ya Pak ya, lama, bahkan mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Jika statusnya sudah jelas menjadi terdakwa dan belum juga diberhentikan, ini dikhawatirkan mungkin mengganggu pelayanan publik di pemerintahan desa itu sendiri Pak ya. Betul, itu. Nah, birokrasi itu kan harus berjalan seperti biasanya untuk melayani dan mengawal publik yang sebenar-benarnya Pak. Oke, jadi intinya Bapak mendorong kepala daerah atau bupati dalam hal ini untuk segera memberhentikan sementara dulu Pak ya. Mendorong sekda yang baru dan bupati itu sendiri harus diberhentikan secara permanen hari ini. Karena itu merusak citra di Kabupaten Garut. Kepala desa sudah mencabuli anak di bawah umur. Oke, itu bukan contoh yang baik ya Pak ya. Bukan contoh yang baik itu. Oke. Terima kasih Pak Ardi.